begitu banyak penyakit hati. Dan hati-hati teman-teman, jangan-jangan sesuatu yang bisa menjadikan kita dijauhkan dari keberkahan dari Allah, sesuatu yang menjadikan kita dijauhkan dari rezeki, itu adalah disebabkan karena hati kita kotor. Gitu ya, karena hati kita kotor. Karena hati itu ibarat kaca. Ketika kaca itu kotor, ketika kaca itu banyak sekali noda, maka kita sulit untuk melihat kebenaran yang ada di sekitar kaca tersebut. Kita tidak bisa melihatnya. Contohlah kaca ini, karena kaca ini bening, kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di luar. Namun ketika kaca ini kotor, kaca ini tidak jelas, kita juga tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar. Nah, jangan-jangan sebenarnya Allah sudah tuh mendatangkan calon pembeli di dekat kita. Allah bahkan sudah mau mendatangkan rezeki itu menghampiri kita. Tetapi karena hati kita kotor, kita tidak peka. Tetapi karena hati kita kotor, kita tidak tahu bagaimana cara atau langkah-langkah bahwa kita bisa mendapatkan atau bisa menghubungi calon-calon customer kita itu. Nah itu dia, kita harus memiliki fokus dan niatan juga bagaimana kita bisa membersihkan hati kita ini. Dendam itu penyakit hati bukan? Ya, penyakit hati. Dendam itu bisa mengotori hati kita. Marah, penyakit hati bukan? Marah adalah penyakit hati. Di mana marah itu seakan-akan memberikan ruang nafsu kepada hati kita, sehingga nafsu kita itu tidak terkendali. Gini, kan ada orang ketika dia datang niatnya mau beli, gitu ya. Ini contoh saja. Tapi karena hati kita lagi nggak enak, hati kita lagi kusut, akhirnya melayaninya nggak baik. Mungkin teman-teman marketing pernah ngalamin yang seperti itu. Nah, kadang apakah kita lagi bete, habis di jalan tadi, habis dibentak sama orang, kita lagi jalan bener-bener, woi lihat jalan dong, digituin, hati kita gondok gitu kan. Terus tiba-tiba customer nelfon, ketemuan, jangankan pas ketemuan, pas nerima teleponnya aja, itu bagaimana hati itu serba salah gitu. Nah ini kalau teman-teman pernah merasakan hal seperti itu, ada rasa gondok, ada rasa kesel, biasanya hal pertama apa yang dilakukan ketika ada rasa kesel dalam hati? Tapi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita marah, mengungkapkan amarah, itu akan semakin tinggi tensinya. Gitu enggak? Yeah. Awalnya biasa nih, tapi kita mulai ngebentak, itu biasanya lambat. Lebih nafsu lagi, marah. Karena orang kalau sudah dikuasai nafsu kan gila, dia nggak sadar. Makanya kenapa ada kejadian-kejadian yang di luar nalar itu, misalkan seperti membunuh ini, membunuh itu karena dia sudah dikuasai iblis, nafsu dikuasai nafsu. Nalarnya sudah tidak bermain. Nah, apabila teman-teman mendapatkan rasa gondok kesel yang luar biasa, betul itu dengan istighfar. Istighfar dalam rangka pertama kita langsung ingat sama Allah. Gitu. Nah, pada saat kita ingat sama Allah, apa yang kita ingat? Ya Allah. Ini seperti yang sering kali saya ajarkan ya. Ya Allah, dia ngebentak aku, dia ngeselin aku, sudah terjadi atas izin, maka aku terima. Gitu ya. Masih ingat teori ini? Ada kejadian yang tidak enak, diterima dalam rangka menghormati izin Allah. Kenapa kita harus segera menerima? Karena yang bikin kita kesel, yang bikin kita marah adalah karena kita tidak menerima. Betul nggak? Betul. Kita udah rapi-rapi, kita udah baik-baik, kita udah sopan-sopan, dianya malah bersikap tidak bagus, tidak sopan sama kita kesel. Karena dia seperti itu, kita nggak terima, kita marah. Padahal marah itu nggak ada hukumnya, marah. Coba teman-teman, kalau misalkan kita terima hal yang nggak enak itu, merugikan atau menguntungkan? Hah?
Rugi Ustaz, harga diri saya diinjak-injak gitu kan. Emang harganya berapa sih dirinya gitu kan? Mahal. Mahal. Tapi yang penting itu kan kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Gitu. Yang penting kan kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Ya sudah, terima saja. Maka kembali ke tadi, ketika kita menerima ini terjadi atas izin Allah, kita terima, kemudian kita berdoa. Maka disitulah waktu-waktu ijabah, mustajabah untuk kita memohon kepada Allah.